Halo, ini kami dari kelompok 2. Eh, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar dari sistem basis data. Yang mana ini kita ambil sebuah contoh kasus, yaitu kita ambil dari toko Madura dari salah satu warung di dekat rumah salah satu kelompok kita. Oke, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Januar Ramadan, lalu ada Salma Zauza, Wardani, ada Aisyah Harsnalina, ada Hilal Fauzia, dan terakhir Karol Lamdani. Itu nama-nama kelompok kami di kelompok 2 ini. Oke, mungkin bisa langsung ke Dani untuk menjelaskan latar belakang apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Oke, makasih. Di sini ada analisis. Warung Madura merupakan usaha kecil yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari seperti sembako, snack, minuman, dan layanan tambahan seperti pulsa, token listrik. Pengelola warung umumnya masih dilakukan secara manual, seperti pencetakan struk di buku dan penghitungan transaksi secara sederhana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan data, kehilangan catatan, serta kesulitan dalam memantau stok dan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi sederhana dimodelkan melalui Entity Relationship Diagram atau IRD untuk membantu pengelola data warung secara terstruktur. Di sini ada selanjutnya masalah yang ingin diselesaikan. Masalah utama yang dihadapi warung Madura adalah pencatatan transaksi, penjualan yang kurang rapi, stok barang yang sulit dipantau secara akurat, serta tidak adanya rekam data pelanggan dan pemasok. Selain itu, pemilik warung kesulitan mengetahui laporan penjualan harian maupun bulanan karena data tersebar dan tidak terdokumentasi dengan baik. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Salma. Oke, makasih. Mulai dari pelanggan. Pelanggan itu entitas pelanggan itu menyimpan data pelanggan yang melakukan pembelian. Di sini ada atributnya. Itu ada ID pelanggan, ada nama, ada alamat, dan nomor telepon. Pelanggan berperan sebagai pihak yang melakukan transaksi. Transaksi ini memiliki atribut ID transaksi, ID pelanggan, total harga, tanggal transaksi. Lalu di sini transaksi memuat detail transaksi. Detail transaksi ini memiliki atribut ada kode detail transaksi, ID transaksi, ID produk, ada total, ada harga, jumlah, dan nama produk. Lalu di sini detail transaksi berisi barang, yaitu atributnya ada ID produk, nama barang, harga, dan stok. Barang mempunyai kategori. Kategori dari barang itu ada ID kategori dan nama kategori. Lalu ada barang memiliki pemasok. Pemasok memiliki ID pemasok dan ID barang. Lalu pemasok tersendiri ini, entitas pemasok ini itu memiliki atribut ID pemasok, alamat, nomor telepon, dan nama pemasok. Pemasok menyuplai detail pemasok. Detail pemasok ini memiliki atribut ID detail pemasok, biaya beli,
ID produk, dan ID pemasok. Data pemasok disediakan barang disediakan detail pemasok. Oke, berarti udah penjelasannya sama ya. Oke, bisa lanjut ke Hirwa untuk menjelaskan tabel IRD-nya. Oke, di sini pertama ada tabel pelanggan terhubung dengan tabel transaksi melalui atribut ID pelanggan. Hal ini dikarenakan setiap transaksi pasti dilakukan oleh seorang pelanggan. Relasi ini bersifat one to many, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, namun satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Hubungan ini diperlukan untuk mengetahui riwayat transaksi setiap pelanggan. Kedua, di sini ada tabel transaksi terhubung dengan tabel detail transaksi melalui ID transaksi. Hubungan ini terjadi karena satu transaksi dapat terdiri dari banyak barang yang dibeli. Oleh karena itu, detail transaksi digunakan untuk menyimpan rincian setiap barang dalam satu transaksi. Relasi ini bersifat one to many dan berfungsi agar data transaksi lebih rinci dan tidak terjadi duplikat data. Selanjutnya ada tabel detail transaksi terhubung dengan tabel barang melalui ID barang. Hubungan ini dibuat karena setiap detail transaksi pasti mengacu pada barang yang dijual. Relasi ini memudahkan sistem untuk mengetahui barang apa saja yang dibeli beserta jumlah dan harga pada saat transaksi dilakukan. Selanjutnya, tabel barang terhubung dengan tabel kategori melalui ID kategori. Hubungan ini terjadi karena setiap barang harus memiliki kategori tertentu agar mudah dikelompokkan. Relasi ini bersifat one to many, di mana banyak barang dapat berada dalam satu kategori. Tujuannya adalah memudahkan pengelolaan dan pencarian barang berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, tabel barang terhubung dengan tabel pemasok melalui ID pemasok. Hubungan ini dibuat karena setiap barang berasal dari pemasok tertentu. Relasi ini bersifat one to many, artinya satu pemasok dapat menyediakan banyak barang. Hubungan ini penting untuk mengetahui sumber barang dan pengelolaan stok. Jadi ada tabel pemasok terhubung dengan tabel detail pemasok melalui ID pemasok. Relasi ini digunakan untuk menyimpan informasi tambahan terkait pemasok barang, seperti biaya beli. Hubungan ini membantu sistem mencatat detail kerjasama antara pemasok dan produk yang disediakan. Oke, terima kasih Hirwa. Mungkin selanjutnya akan dari saya sendiri. Ini apa namanya SQL yang sudah dibuat. Mungkin penjelasannya PPT ini menjelaskan proses perencanaan dan pengimplementasian database sistem toko berbasis MySQL yang dijalankan menggunakan SMTP sebagai server lokal. Database ini dirancang mendukung seluruh aktivitas utama dalam operasional toko, mulai pengelolaan data pelanggan, pengaturan data barang dan kategori, pencatatan pemasok hingga proses transaksi penjualan yang terjadi setiap hari. Lalu pada tahap perancangan, database disusun dengan pendekatan relasional di mana setiap data ditempatkan pada tabel yang sesuai dengan fungsinya. Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan identitas pembeli, tabel kategori berfungsi untuk mengelompokkan jenis barang, sedangkan tabel barang menyimpan informasi detail produk seperti nama barang, harga, dan jumlah stok yang tersedia. Selain itu, terdapat tabel pemasok yang berperan dalam mencatat pihak penyedia barang untuk toko. Untuk mencatat proses penjualan, digunakan tabel transaksi sebagai data utama, yang kemudian dihubungkan dengan tabel detail transaksi guna menyimpan rincian setiap barang yang dibeli dalam satu transaksi. Relasi antar tabel dibangun menggunakan primary key dan foreign key.
sehingga setiap data yang saling berhubungan dan konsistensi data dapat terjaga dengan baik. Pendekatan ini juga mencegah terjadinya duplikasi data, kesalahan input yang dapat mempengaruhi laporan penjualan. Lalu, selain transaksi penjualan, sistem ini juga mendukung pencatatan hubungan antara barang dan pemasok melalui tabel detail pemasok. Dengan adanya tabel ini, toko dapat mengetahui sumber barang, biaya pembelian, yang mempermudah proses evaluasi pemasok. Seluruh data yang tersimpan dapat diakses dengan dikelola menggunakan perintah SQL seperti create, insert, dan select. Untuk memastikan data tersimpan dengan benar dan dapat ditampilkan sesuai kebutuhan, secara keseluruhan, desain database yang disajikan di PPT ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan toko yang terstruktur, terintegrasi, dan mudah digunakan. Dengan database yang rapi dan relasional, proses operasional telah menjadi lebih efisiensi dan data lebih aman, serta sistem siap dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan laporan, analisis penjualan, maupun integritas dengan aplikasi berbasis web atau desktop di masa depan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari SQL dan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Kalau mau coba ngasih tahu gimana pengadaan di SQL ya data baru. Oke, kalau apa table show error show. Oke, ini beberapa kita nah stoknya dan misalnya kalau from atau masuk show masuk oke, dan itu aja saya ini udah bikin beberapa tabel dan kita bikin